Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Anak itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Adegan yang muncul di udara juga menyebabkan sejumlah anggota klan Futu berseru. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertarungan terakhir antara kedua belah pihak. Jika ada yang pertama tidak dapat bertahan, hasilnya tentu saja sudah jelas. Pada saat ini, cahaya penguasa San Shoyan adalah yang pertama hancur. Kekalahannya telah terungkap. Penguasa surgawi kuno Shoyan tidak sebanding dengan keterampilan jalan besar orang tua itu. Ekspresi Baihwa dan yang lainnya di halaman berubah menjadi buruk. Origin Ki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Di antara mereka, dokter peri kecil tidak diragukan lagi yang paling cemas. Cahaya ungu tiba-tiba melonjak di matanya. Bahkan jika kultivasinya tidak memadai, dia pasti akan membuat klan Futu membayar harga yang mengerikan jika sesuatu terjadi pada Shoyan. Adapun Futu Sang dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan ejekan. Kekalahan Shoyan sudah pasti, dan Baihwa dan yang lainnya tentu saja tidak akan bisa lolos dari kematian. Selama Lian dan dokter peri kecil tertinggal, yang lainnya tentu saja tidak akan berguna. Dengan kedua wanita ini, klan Futu akan mampu bangkit dengan pesat. Bahkan jika mereka tidak pergi ke wilayah tengah, tidak ada seorang pun di selatan ekstrim yang akan sebanding dengan klan Futu. Bahkan lembah api berkobar. Ada yang tidak beres. Origin Ki dalam tubuh orang itu tampaknya terus terkuras. Li Bingru yang sedikit mengernya tiba-tiba berbicara. Kata-katanya menyebabkan ekspresi dokter peri kecil dan Baihwa berubah. Sementara mereka bingung, tatapan mereka juga tertuju pada Shoyan. Benar saja, meskipun ekspresi Shoyan tenang, auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya dan masih melemah. Bahkan jika dia telah menggunakan penguasa surgawi kuno, ini seharusnya tidak terjadi mengingat situasi saat ini. Cahaya penguasa Sun yang sangat besar di langit akhirnya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari bilah emas. Seluruh penguasa yang agung mengeluarkan suara ledakan dan hancur. Gelombang api panas tiba-tiba menyapu dan sekali lagi menghancurkan rumah besar di bawah. Hahaha, Shoyan, ini sudah berakhir. Senyum dingin muncul di wajah tua Futu Hao saat dia melihat penguasa agung itu benar-benar runtuh. Meskipun pedang pemecah gunungnya telah menghabiskan banyak energi dalam bentrokan ini, tidak sulit baginya untuk membunuh Shoyan dengan energi yang tersisa di dalamnya. Di langit, cahaya pedang emas yang telah meredup membawa cahaya kemenangan. Munculnya pemandangan ini juga membuat semua orang yang hadir mengerti dalam hati mereka bahwa hasil dari pertukaran ini telah diputuskan. Serang, selain dokter peri kecil dan gadis itu, bunuh yang lainnya. Wajah Futu Hao yang dipenuhi dengan senyum ganas menoleh untuk melihat kelompok dokter peri kecil di bawah saat tangannya terangkat dan jatuh. Suaranya yang dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh keluar dari mulutnya. Para ahli di sekitar dari klan Futu juga mengeluarkan teriakan marah saat mereka menyerang kelompok dokter peri kecil di bawah. Di sisi lain, kerumunan di sekitar hanya bisa menarik perhatian mereka dengan agak getir. Untungnya, mereka tidak berselisih dengan klan Futu karena serangan Shoyan. Kalau tidak, nasib mereka kemungkinan akan jauh lebih menyedihkan. Di langit, Shoyan menatap cahaya pedang emas yang membesar dengan cepat di matanya. Tidak ada perubahan yang terlihat dalam ekspresinya yang tenang. Tatapannya menyapu kehampaan dan menatap langsung ke Futu Hao. Ketika Futu Hao melihat ini, dia mengerutkan kening. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina. Bahkan sebelum kematiannya, dia masih ingin menjadi misterius. Detik berikutnya, Shoyan membalikkan telapak tangannya dan penguasa Swan gelap tersimpan di dalam cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya hitam langsung melesat keluar. Hampir pada saat yang sama, di kehampaan di depan Shoyan, tirai jalan agung mengembun dalam sekejap mata. Langkah kakinya berubah dan dia langsung mengeksekusi langkah pemusnah langit. Detik berikutnya, kehampaan di samping Futu Hao tiba-tiba terdistorsi. Sementara ekspresinya berubah, bilah emas di tangannya dengan kejam menebas ke arah kehampaan. Di langit, cahaya pedang besar meledak dengan keras. Sosok ungu juga muncul dalam cahaya yang memenuhi langit. Saat mata tua Futu Hao menyapu, dia melihat sosok tanpa ekspresi. Kekosongan yang sebelumnya disapu oleh pedang emas itu kosong. Sudah berakhir. Pada saat itulah, suara dingin dan rendah terdengar pelan di telinga Futu Hao. Saat pupil matanya tiba-tiba menyusut, telapak tangan sedingin es menekan dadanya dengan ringan. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Meledak. Saat telapak tangan itu mendarat, tubuh bungkuk Futu Hao bergetar hebat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan kehidupan di matanya dengan cepat memudar.
Saat tubuhnya jatuh, Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul dari udara tipis. Xiaoyan menangkap cincin itu di tangannya dan tubuhnya tanpa sadar bergetar. Wajahnya semula kemerahan berubah pucat. Menggunakan skill pertempuran secara berturut-turut menghabiskan banyak origin ki. Belum lagi, untuk menghadapi orang tua ini, dia telah menggunakan telapak tangan yang menghancurkan hati. Skill pertempuran kelas Y yang tidak berani dia gunakan dengan mudah. Tidak hanya menghabiskan origin ki-nya, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Untungnya, dia berhasil menghadapi orang tua ini. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan berbalik dan menatap Fu Tusang dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, yang sedang menyerang dokter peri kecil dan yang lainnya. Dengan sebuah pikiran, Raja Utara segera bergegas mendekat. Di langit di atas pelataran, Fu Tusang memimpin sekelompok anggota klan untuk mengepung keempat sosok di depannya. Serangan-serangan ganas terus-menerus menyerbu ke depan, menjebak keempat sosok itu di pelataran. Meskipun jumlah ahli raja asal di kedua belah pihak sama, dokter peri kecil dan yang lainnya tidak memiliki banyak ruang untuk membalas. Kabut racunnya hanya dapat memblokir serangan untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat bertahan lama. Bai Hua, Li Bingrui, dan boneka itu masing-masing menghadapi seorang ahli raja asal dari klan Futu. Tabrakan antara 6 orang di kedua belah pihak semakin intens. Bai Hua dan Fu Tusang masing-masing melancarkan serangan telapak tangan, dan kedua sosok itu dengan cepat mundur. Ekspresi Bai Hua dingin sementara alis Fu Tusang terus berkerut. Saat dia mundur, sebuah sosok tiba-tiba menangkapnya dari belakang. Leluhur! Fu Tusang menunjukkan kegembiraan. Dia buru-buru berbalik, tetapi yang terlihat di matanya bukanlah leluhurnya, melainkan wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Ketika Fu Tusang melihat Raja Utara, ekspresinya membeku, dan tinju Raja Utara mendarat tepat di dadanya. Sebuah ledakan gemuruh terdengar dari dalam tubuh Fu Tusang. Dia segera memuntahkan seteguk besar darah yang bercampur dengan potongan-potongan organ dalamnya. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit tak terkendali, dan vitalitas di matanya dengan cepat menghilang. Kemunculan adegan ini langsung mengejutkan para ahli di sekitarnya. Adegan Xiaoyan membunuh Fu Tuhao sebelumnya masih belum terhapus dari pikiran mereka. Sekarang, Raja Utara telah membunuh seorang ahli kelas raja asal dengan satu pukulan. Hal ini membuat hati orang-orang ini merasa lebih terkejut. Membunuh seorang raja asal dengan satu pukulan. Dengan kekuatan ini, kekuatan bertarung boneka ini setidaknya berada di kelas kaisar asal. Dengan kata lain, ada 2 kaisar asal dan 3 raja asal di tim Xiaoyan. Tim seperti itu dapat dibandingkan dengan sekte bahkan di selatan ekstrim. Kali ini, klan Futu benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Setelah terkejut, wajah semua orang tentu saja dipenuhi dengan ekspresi gembira. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Futu. Sekarang, setelah Fu Tuhao meninggal, klan Futu tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Jika pemimpin klan dan kedua tetua mati di tangan Xiaoyan, bukankah akan lebih baik bagi mereka untuk mengambil alih kota Nanlin ini? Pemimpin klan. Pada saat yang sama, kedua tetua klan Futu juga menyadari situasi di sini. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan niat membunuh yang gila muncul di hati mereka saat ini. Xiaoyan, kau membunuh leluhurku, menghancurkan bisnis klan Futuku, dan sekarang kau berani membunuh pemimpin klanku. Kau sudah keterlaluan. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Tetua klan Futu itu berteriak marah. Leluhur dan kepala klan telah tewas. Situasinya sudah berakhir. Orang bisa dengan mudah membayangkan nasib klan Futu menghadapi semua ini dan sekali lagi melihat Xiaoyan yang telah menyebabkan situasi saat ini. Hati kedua tetua dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Keduanya saling bertukar pandang. Kegilaan muncul di mata tua mereka yang keruh. Ekspresi di wajah tua mereka juga menjadi ganas. Saat segel di tangan mereka berubah, origin ki di tubuh mereka tiba-tiba mulai melonjak hebat. Dari kelihatannya, keduanya berencana untuk menghancurkan diri sendiri untuk membalas dendam pada kelompok Xiaoyan. Ekspresi para ahli di sekitarnya berubah drastis saat mereka merasakan perubahan energi kedua tetua itu. Bahkan mereka tidak berani meremehkan kekuatan penghancuran diri seorang ahli raja asal. Kedua orang gila ini, origin ki dalam tubuh mereka melonjak liar, menyebabkan tubuh kedua lelaki tua itu membengkak tak terkendali. Mereka seperti balon yang mengembang dengan cepat. Pada saat yang sama, ketika kulit mereka pecah, pilar darah merah terang terus menyembur keluar dari dalam. Ekspresi buas dan menyakitkan terungkap di wajah kedua lelaki tua itu. Namun Xiaoyan membalik 5 jari di tangannya beberapa saat kemudian. 5 jarum baja hitam pekat segera muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia segera menembakkannya. 5 jarum baja melesat di langit bagaikan sambaran petir hitam. Saat energi di tubuh kedua tetua itu membengkak dan tubuh mereka hampir meledak, tubuh mereka bergetar serempak. Ketika jarum baja itu melesat ke tubuh mereka,
Origin Ki yang mengamuk di pusaran itu langsung mereda. Kedua tetua itu kehilangan kendali atas pusaran itu, dan semua Origin Ki tanpa sadar mengalir keluar dari seluruh bagian tubuh mereka. Tubuh mereka yang membengkak berangsur-angsur kembali ke penampilan semula. Awalnya, targetku adalah Futu Hao. Aku tidak bermaksud menyerangmu. Namun, kamu seharusnya tidak menyerang temanku. Ekspresi Shoyan tampak acuh tak acuh saat ia perlahan melontarkan kata-kata ini. Raja Utara tiba-tiba menyerang saat kata-katanya terdengar. Dua telapak tangan menghantam kepala kedua lelaki tua itu dengan keras. Terdengar suara tulang-tulangnya remuk dan dalam. Tubuh kedua lelaki tua itu jatuh tak terkendali. Setelah Shoyan melirik anggota klan Futu yang tersisa, semua orang buru-buru mundur setelah melihat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa klan Futu sudah benar-benar tamat. Mereka pasti akan menjadi anjing gelandangan. Shoyan melirik dokter peri kecil dan yang lainnya di bawah. Setelah memastikan bahwa mereka baik-baik saja, dia perlahan menghembuskan nafas. Sementara klan Futu sedang ditangani. Di hutan pegunungan yang luas di wilayah tengah, seorang pemuda berjubah hitam perlahan-lahan mundur dari kultivasinya di tebing. Saat dia membuka matanya, dia melihat cahaya fajar memancar dari ufuk timur. Pemuda itu perlahan menghembuskan udara keruh yang selama ini tertahan di dadanya. Saat merasakan kekuatan di tubuhnya, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, sudut mulutnya tak kuasa menahan senyum mengejek. Kaisar asal bintang 6. Jika aku terus melaju dengan kecepatan ini, aku yakin kultivasiku akan mampu maju ke level leluhur asal dalam waktu kurang dari setahun. Jika saat itu tiba. Saat dia memikirkan prospek masa depannya, pandangan tajam tanpa sadar melintas di mata pemuda itu. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, sebaiknya jangan mudah mengekspos dirimu. Kalau tidak, begitu mereka mengincarmu, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Seketika, ruang di samping pemuda itu tiba-tiba terdistorsi. Sosok tua dengan tubuh yang sedikit ilusi muncul di sampingnya. Guru benar, mereka sudah meragukan kecepatan kultivasiku. Jika aku terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat, aku takut orang tua itu akan mengambil tindakan terhadapku. Gadis itu adalah kesayangannya. Siapapun pasti akan berhati-hati. Jangan khawatir. Akan selalu ada yang lebih peduli tentang masalah ini daripada kita. Selama kita mengendalikannya, tidak perlu takut orang tua itu tidak akan mendengarkan kita dengan patuh. Lelaki tua itu tertawa dingin. Sepasang mata tuanya yang menyeramkan mengandung jejak kebencian. Jika bukan karena orang itu, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Untungnya semua yang telah terjadi di masa lalu kini diletakkan di depannya, menunggunya untuk mengambilnya kembali. Bolehkah aku bertanya, apakah ini pegunungan bencana malang? Tepat saat guru dan murid itu mengobrol dengan ekspresi dingin, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di langit tak jauh dari sana dan menyela pembicaraan di antara keduanya. Pria muda itu tanpa sadar menjilat bibirnya, seolah-olah dia telah melihat mangsanya. Melihat pemandangan ini, raut wajah pria parubaya itu menjadi sedikit tidak nyaman, dan dia merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Sebuah firasat buruk muncul di dalam lubuk hatinya, dan dia tidak berani ragu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan hendak pergi. Hahaha, karena kamu bertanya dengan sopan, aku harus menjawab. Hanya saja aku sedikit lapar tadi. Apakah aku membuatmu takut? Saat pria parubaya itu berbalik, sosok pemuda itu muncul di depannya seperti hantu. Ada senyum hangat di wajah pemuda itu, dan tidak ada sedikit pun rasa dingin di matanya. Hahaha, Tuan, kamu pasti bercanda. Aku hanya sedang impulsif tadi. Jadi aku mengganggu Tuan jika aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ketika lelaki setengah baya itu tersadar, raut wajahnya berubah dengan cepat. Ia tertawa datar dan keringat dingin muncul di dahinya. Baru kemudian ia buru-buru membungkuk kepada pemuda di depannya dengan sikap hormat. Bagaimanapun, dunia ini masih milik yang kuat, dengan kekuatan yang cukup. Bahkan orang yang paling sombong pun harus tunduk patuh. Ketika pemuda itu melihat sikap pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan ekspresi puas di wajahnya. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Karena kau bertanya apakah ini pegunungan bencana malang, aku akan memberitahumu bahwa ini adalah pegunungan bencana malang, dan ini adalah wilayah Sekte Due. Bolehkah aku tahu mengapa kau sedang datang ke Sekte Due?" Kata-kata pemuda itu masih membuatnya merasa agak bingung. Bagaimanapun, itu adalah misi yang diberikan oleh Patriark. Namun orang yang berdiri di depannya adalah seorang ahli kaisar asal yang kultivasinya tidak lebih lemah dari Shoyan. Di bawah tekanan seperti itu, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Hahaha, jangan khawatir, aku dari Sekte Due. Nama aku Suzan,
dan aku seorang murid Sekte Due. Jika kau punya pertanyaan atau hal lain, kau bisa memberitahuku. Aku akan menyampaikan pesannya untukmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu masuk. Susan tersenyum hangat. Ketika pria parubaya itu melihat ini, kekhawatiran di hatinya secara alami berkurang. Pada akhirnya, dia tetap memberitahu Susan tujuan perjalanan ini. Ketika Susan mendengar nama Shoyan dari mulut pria parubaya itu, ekspresi di wajahnya awalnya tenang langsung berubah suram. Namun, niat membunuh yang haus darah tak terkendali melonjak keluar dari dalam matanya. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan berkata dengan suara rendah dan serak. Shoyan dari klan Shoyan. Bagus. Shoyan, apakah dia akan datang ke wilayah tengah? Kita harus melunasi hutang di antara kita. Melihat perubahan mendadak ekspresi Susan, hati pria parubaya itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Origin Ki diam-diam beredar di tubuhnya saat tubuhnya mundur. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa suasana hati Susan memburuk dengan cepat. Jika dia terus tinggal, dia hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Tuan, kuharap kamu tidak melupakan permintaan klan Futuku. Kami akan... Namun, sebelum pria parubaya itu bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan berlumuran darah langsung menembus dadanya. Kemudian, kabut beracun berwarna hitam keunguan dengan cepat mengembun di telapak tangan dan membentuk pusaran. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang ganas melonjak keluar. Tubuh pria parubaya itu mulai berputar tak terkendali pada saat ini. Desisan yang menyedihkan dan menyakitkan datang dari tenggorokannya. Kabut beracun menyebar dan ketika menyelimuti seluruh tubuhnya, desisan itu berangsur-angsur memudar. Pada akhirnya, kabut beracun bersama dengan seluruh tubuhnya menyatu ke telapak tangan dan menjadi bagian dari Susan. Setelah sekian lama, Susan membuka matanya lagi. Senyum lembut muncul dari sudut bibirnya. Kultivasinya akhirnya stabil di tahap kaisar asal bintang 6. Dengan bantuan kabut racun, kekuatannya sekarang mendekati tahap kaisar asal bintang 6 menengah. Sudah waktunya untuk pergi. Shoyan dan gadis suci legendaris itu. Hehehe. Guru, murid tahu apa yang harus dilakukan. Saat tawa di hatinya mereda, Susan perlahan berdiri dengan senyum hangat di wajahnya. Dia melihat ke arah wanita muda yang berjalan dengan hati-hati, dengan langkah ringan dan anggun. Dasar gadis nakal, bukannya berkultivasi dengan benar, kau malah ingin menggodaku lagi. Kau masih jauh dariku, tapi aku sudah menemukanmu. Susan terkekeh pelan, sementara wanita muda itu menjulurkan lidahnya dengan wajah agak merah. Susan melangkah maju. Tangannya yang besar mengusap kepala kecil dengan lembut. Segera setelah itu, dia menariknya dengan satu tangan dan menuruni gunung. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Pemimpin sekte tahu bahwa kau telah menyelinap keluar untukku lagi. Aku takut dia akan menghukummu. Susan terkekeh pelan, seperti seorang kakak laki-laki yang hangat. Wanita muda itu mengikutinya dari dekat. Ketika mendengar kata-kata Susan, dia mengerucutkan bibirnya dan bertanya, "Bagaimana aku bisa menyelinap keluar? Aku tidak keluar diam-diam. Jelas-jelas aku keluar dari pintu samping. Lagi pula, ayahku tidak bisa mengendalikanku. Kalau dia menghukumku, kau pasti akan membantuku melampiaskan amarahku, kan?" Wanita muda itu maju 2 langkah dan menyandarkan tubuh rampingnya ke lengan Susan, seraya berbicara dengan ekspresi penuh harap. Yang terakhir memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat gadis di sampingnya. Dia berhenti sejenak sebelum melingkarkan lengannya di bahu wanita muda yang lembut itu dan terkekeh. Tentu saja, apapun yang terjadi, aku pasti akan berpihak padamu. Jika ada yang ingin merebutmu dariku, maka mereka pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Saat berbicara, Susan menoleh ke belakang. Kilatan melintas di kedalaman matanya. Wanita muda dalam pelukannya memiliki ekspresi bahagia. Seolah-olah dia telah menemukan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.